Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita mulai doa ibadah pagi ini. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada Engkau pada kesempatan pagi yang indah ini. Tuhan, kami boleh datang pada Engkau. Kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Urapi kami semuanya. Biar kami serahkan hidup kami pada Engkau, Tuhan yang memimpin kami, karena kami tahu Tuhanlah pengharapan bagi kami, Tuhanlah kekuatan bagi kami. Tuhan, tempat kami berteduh, tempat kami bersandar. Tuhan, tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan, biar kami serahkan semuanya dari awal sampai akhir. Tuhan, bimbing kami. Tuhan, kami boleh merasakan kehadiran-Mu pagi ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biarlah Engkau di hati kami Tuhan, di dalam pikiran kami Yesus. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, amin, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan, di hidupku hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di hatiku Tuhan, Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan, di hidupku. Hanya Engkau
mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Amin Yesus. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu, yang ku perlu. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Haleluya, syukur. Haleluya. Haleluya. Sembah syukur Yesus. Kami perlu Engkau Yesus. Kami butuh Engkau. Biarlah Engkau menjamah setiap kami Yesus. Kau melawat setiap kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami pada Engkau. Kau memimpin setiap kaki kami, langkah-langkah kami Tuhan. Kami tidak berjalan sendiri Yesus. Haleluya Yesus. Hanya Engkau yang mengerti hati kami Yesus. Syukur. Haleluya, syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh ya Rabasuk. Dikala nama sangkara masuk. Haleluya, sikirilah ya ramasu, ialah dalam batu. Haleluya, Yesus. Haleluya, sikaralah masangkama. Yesus.
sembah syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, ya la 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 baso. Yesus, sikiri dalam nama. Haleluya, syukur. Yesus, ya nama. Suara bakal masang kalanala. Haleluya. Iranama, Igarana lamasu, Yesus, Haleluya. Irana lamasu, Kirana lamasu, Haleluya. Kalama sangkara waraba tirala nama. Haleluya. Haleluya. Sembah syukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Kami rasakan Kau ada dekat. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kuara bara 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 bara. Ya la 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 la. Haleluya, syukur Yesus. Terima kasih Yesus. Sikiri dalam masuk. Waramala namaya kalamalan. Warabanama. Haleluya, syukur Yesus. Kami memuji. Haleluya, lama-lama kaya parama. Iralana lama. Iralana lama-lama so. Haleluya, Yesus. Sikiri. Wala bala bala basu. Wala bala 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 bala. Ya ya la 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 basu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah syukur. Kirana la dalam masuk ya bala nalama. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya ya la 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 la. Ya la masuk ya ra 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 ra. Wala 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 ya ra 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 ya ba ra ba. Ay 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 la wala 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 wala. Haleluya. Irarama sikiri da 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 da.
Ira na na la masu, ya la na la masu. Haleluya, sikara la 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 masaka la la la. Ya la na la ma la masu. Haleluya, sikiri ni ri 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 ri. Ya la na la masu. Haleluya, syukur. Haleluya. Ya karama la 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 sakaya. Terima kasih Yesus. Sikaraya raya lawan. Sikiri. Haleluya lama lama. Haleluya sikala. Sikana lama lama su. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, Yesus. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku
memimpin langkahku setiap waktu. Tanpa Engkau yang memimpin, berjalan kami tidak dapat berbuat dalam apa-apa, Roh-Mu. Tuhan Yesus. Haleluya. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya, syukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Haleluya. sembah syukur. Haleluya. Yesus, Haleluya. sembah bagimu Yesus. Terpuji. Yesus, Terpujilah terima namamu, kasih Tuhan. Yesus. Biar Engkau memimpin setiap langkah-langkah kami Tuhan. Haleluya. Kami berjalan bersama dengan Roh-Mu Tuhan. Nyatakan Tuhan di dalam kemuliaan-Mu Yesus. Haleluya. Yalah Yesus, kami serahkan semuanya pada Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau menyertai kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sembah syukur. Haleluya. Yesus, sikarana lama. Haleluya. Kalabalabalabalabalabalabasu. Ya narara. Tiralana lama yama. Wala masuk. Haleluya. Oh, sikiri Inala namaso ya la 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 la. Haleluya Yesus ya namo ira namo ira namo ya kabala bala 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 bala. Haleluya syukur tidak lama. Haleluya syukur tidak lama masuk ya lana lama 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 walama ya masuk ira la 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 ya dia la la lama wala bala mo. Haleluya syukur. Haleluya. Ya rana masuk ira la la lama ya kabala bala 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 basu. Haleluya syukur. Terima kasih Yesus. Haleluya syukur. Dikarana lama masuk walabayama irana dalam masuk.
Waya ya kala wala 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 wala. Haleluya. Ya kara da 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 da. Wala 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 wala. Ya ira na 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 na. Haleluya syukur. Kami memuji kebesaran. Haleluya sikara ya Allah. Ikara nama. Waya waya wala 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 wala. Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya syukur. Syukur. Haleluya. Kiara yara namasu. Inara namasa. Sikiri di 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 di. Haleluya syukur. Haleluya. Ira na 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 na. Ira la 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 la.
Syukur, haleluya. Iya, Yesus, haleluya. Hanya Engkau yang layak. Terima kasih Hanya Engkau, Yesus. Yesus. Hanya Engkau. Haleluya, syukur. Hanya Engkau yang layak. Haleluya. Haleluya. Karaba lama. Hanya bagimu. Iya rala ya rala. Sikarala la. Iya rala ya wala. Syukur. Ira rara. Wow. Sikarala ya wala. Haleluya, syukur. Terima kasih Yesus. Haleluya, syukur. Haleluya, sikaralaya. Syukur. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Amin Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan
Tuhan, Roh-Mu Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kesempatan ini Tuhan, kami boleh dipercaya untuk menguraikan firman-Mu Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya kami Tuhan boleh memberitakan firman-Mu, dan bagi mereka yang mendengarkannya, boleh Tuhan menjadikan berkat bagi mereka, boleh menjadikan pada mereka Tuhan satu kekuatan, supaya mereka selalu senantiasa berharap pada Engkau. Ada dorongan, ada kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini ya ada di dalam bacaan Mazmur pasal 17 dan Mazmur pasal 18. Kita mau baca Mazmur pasal 17 ayat yang pertama sampai 15. Tapi enggak dibaca semua ya. Kita mau lompat ya. Yang pertama, doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dan bibir yang tidak menipu. 2, daripada mulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. 3, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam,
dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Kita lompat terus ya ke 15. Terakhir 15. Tapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Bapak Ibu, pagi hari ini firman Tuhan akan saya berikan judul, yaitu curhat. Ya. Saudara, kalau saudara baca Mazmur pasal 17, itu Raja Daud, Daud itu sedang curhat kepada Tuhan mengenai keadaan-keadaannya ini. Karena apa? Dia selalu ditekan, selalu diburu-buru ya oleh Raja Saul gimana. Nah, karena dia orang beriman, karena dia saking gak tahan, dia tuh curhat sama Tuhan. Nah, saudara, tapi sebelum saya masuk dalam hal ini, saya akan berikan tentang arti curhat, ya. Bagaimana curhat itu baik apa enggak? Ya, karena curhat yaitu curahan hati kepada seseorang atau kepada Tuhan tentang kasus yang menimpa kita, biasanya kepada teman-teman kita atau kepada pendeta atau kepada ya siapa saja yang dipandang baik. Ya. Saudara, tapi curhat harus berhati-hati. Ya, karena saudara, seseorang itu dalam keadaan yang tertekan atau dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan atau depresi gimana, dia akan curhat kepada sembarang orang. Nah, ini berbahaya, saudara. Kalau curhat tidak kepada orang yang tepat, masalahnya bukan makin baik, masalahnya makin menjadi-jadi, masalahnya makin ya nggak karu-karuan. Ya, karena pada setiap orang yang rasanya dia itu ketemu kok enak, enjoy gimana, curhat gimana. Ini loh, saudara, kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak hati-hati, itu sangat berbahaya. Dan juga kalau curhat harus memilih, saudara. Kalau bisa jangan curhat kepada lawan jenis. Baik itu teman, baik itu kepada gembala, baik itu kepada orang yang seiman. Kalau bisa jangan yang lawan jenis. Artinya kalau yang curhat itu perempuan, curhatlah pada sesama perempuan loh gimana. Atau pada pendeta yang perempuan. Atau yang laki-laki pun boleh, tapi didampingi. Didampingi, jangan sendirian. Atau laki-laki itu sendirian gimana? Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, kalau itu yang terjadi, kadang-kadang dan seringkali awalnya curhat, tapi karena ya tidak hati-hati, bisa terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ya. Bisa-bisa terjadi perselingkuhan. Karena apa? Diawali dengan curhat, kasihan,
Mana? Kasihan. Demikian juga, bukan hamba-hamba Tuhan saja, yang orang lain pun sama. Makanya kalau curhat harus ekstra hati-hati. Sekarang zaman modern, curhat kadang-kadang tidak usah tatap muka, cukup di medsos, ya, di WA atau gimana. Kalau pribadi sih tidak masalah. Kadang-kadang di Facebook, di floor, anak-anak muda atau orang-orang yang ya ngerti perkembangan medsos gimana, ibu-ibu pun bisa di Facebook curhat, ya, masalah pribadi, ya, di Facebook atau di WA atau gimana itu, sehingga permasalahannya bukan makin baik, permasalahannya makin amburadul. Sehingga apa yang terjadi? Kalau itu dia curhat dalam rumah tangganya hancur karena tidak tepat sasaran. Ya, gadget atau teknologi baik adanya, tapi kalau salah menggunakannya bisa ya, bisa hancur kita. Anak-anak muda sekarang, ya, kalau ditegur bapak ibunya nggak terima, langsung dia pasang status atau gimana, langsung dia curhat di medsos. Nah, hal-hal demikian ini kadang-kadang gampang ditunggangi, gampang ya, anak ini bisa terjerumus, bukan malah baik. Kalau tidak hati-hati bisa lagi terjerumus. Memang keadaannya mungkin cocok dengan dia waktu dia masukkan di medsos gimana. Wah, ada temennya atau ada siapa orang yang tidak tahu, tidak kenal, terus memberikan nasihat, cocok dalam hatinya, tapi bukan cocok yang sebenarnya, tapi membawa dia ke pergaulan yang tidak benar. Inilah curhat yang harus Bapak Ibu juga anak-anak muda, remaja, hati-hati. Ya, di dalam Alkitab pun ada curhat, tapi curhat kepada seseorang yang tidak tepat. Ayo kita membaca di dalam 2 Samuel pasal 13 ayat 1-5. 2 Samuel pasal 13 ya, ayat 1. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Sebentar ya. Apakah salah kalau Amnon ini jatuh cinta kepada ya, kepada Tamar tadi ini? Enggak salah. Ya, kita lanjutkan. Yang kedua, hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Ya. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." 5. Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya,
izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan. Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya. Dan seterusnya, Bapak Ibu baca kisahnya ini 2 Samuel pasal 13 ini sampai habis. Dan seterusnya ya, Samuel pasal 16 pasal 14 gimana? Karena nasihat yang tidak benar, tapi sebetulnya Yonadab ini nasihatnya sih tidak nyuruh ya. Kalau saudara baca ya, si ini namanya si ini Amnon tadi ini tidak menyuruh si Amnon tadi untuk memperkosa kalau saudara baca berikutnya. Tapi karena nasihatnya tidak tepat, sehingga terjadilah sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dan kepanjangannya Bapak Ibu, setelah Tamar ini diperkosa oleh Amnon, dia curhat juga kepada kakaknya Absalom. Absalom tidak terima, sehingga dibunuhnya Amnon. Ya toh? Absalom lari dari bapaknya, terus berlanjut. Karena apa? Curhat yang tidak tepat sasaran. Curhat yang tidak hati-hati, dimakan begitu aja. Terjadi tidak hal-hal yang tidak diinginkan. Ini ironis. Sebetulnya kalau curhat nasihatnya benar, mungkin tidak akan sampai terjadi hal-hal ini. Ya, mungkin nasihati, ya bicaralah kamu sama dengan bapakmu, gimana? Dia satu nasihat yang baik. Tapi enggak. Satu hal yang licik. Ya suruh pura-pura gimana? Sehingga hal-hal yang tidak terbayangkan itu bisa menjadikan nyawanya hilang, bisa menjadikan satu peperangan, bisa menjadikan sesuatu ya tidak benar, hancur, ya. Makanya pagi hari ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pribadi atau mungkin Bapak Ibu mempunyai anak, hati-hati kalau curhat. Ya, hati-hati sekali. Saya pernah ada seseorang ya seringkali curhat terus saya gimana? Membicarakan kejelekan-kejelekan seseorang, kejelekan-kejelekan suaminya. Gimana? Sampai kadang-kadang saya itu budek, ya. Jenuh. Ketemu ngomong-ngomong kadang-kadang ngomong-ngomong tentang hal lain. Tahu-tahu di belok ngomong begini. Sampai satu saat saya bilang, ya, udah kalau kamu berbicara gitu terus, saya nggak mau terima. Saya akan stop, saya akan tutup. Karena apa? Dia curhat, dinasehati, tapi nggak mau. Terus berkali-kali saya nasihati. Sampai saya sendiri pun, ya tadi, akhirnya saya stop. Kalau engkau dinasehati menurut firman Tuhan, enggak mau. Curhat ke siapapun, dinasehati siapapun, tidak akan berhasil. Nggak tahu lagi kalau Tuhan sendiri yang menjamah. Engkau, bagi Tuhan memang tidak mustahil. Tapi Tuhan itu untuk menasehati seseorang, mengubahkan seseorang itu, mungkin Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan, pakai teman-teman, pakai ya
pendeta gimana? Tapi kalau engkau tidak mau mendengarkan, wah, sulit. Ya, kemauannya sendiri. Mau dengan caranya sendiri. Ya. Sebab saya tahu orang ini pun juga dinasehati oleh hamba-hamba Tuhan. Bukan hamba-hamba yang ecek-ecek ya. Hamba-hamba yang terkenal. Menasehati dia. Iya, tapi tidak mau melakukannya. Nah, ya kayak itu. Setiap saya ketemu, pasti dia akan membicarakan tuh. Masalahnya semacam-macam, tidak karu-karuan. Stop. Ya. Sampai-sampai saya itu mau pelayanan pun cerita gitu, stop. Soalnya saya tidak mau dengarkan ini. Kalau engkau terus bicara gitu, maaf bicara. Udah, diem aja. Mana? Nah, saudara, curhat tadi ini bisa berefek juga bagi yang mendengarkannya. Bagi yang mendengarkannya atau menerima curhatan dari seseorang tadi, kalau tidak hati-hati bisa amburadul. Ya. Karena ada ceritanya seorang hamba Tuhan gimana? Curhat pertamanya pelan-pelan, tapi akhirnya lama-lama bukan curhat lagi. Terjadilah sesuatu hal yang tidak diinginkan. Maka kita harus bisa menjaga diri, memprotek diri kita. Kalau menerima seseorang atau curhatan seseorang harus memprotek diri. Karena bisa menggoncangkan jiwa kita, menggoncangkan perasaan kita. Ini Bapak Ibu harus ekstra hati-hati. Ya. Karena di dalam firman Tuhan itu juga sudah kasih contoh. Kalau curhatnya keliru, pastilah habis. Ya. Nah, kalau saudara yang benar, kalau saudara mengalami masalah, ya mau curhat, oke, boleh. Datanglah mungkin di tempat ibadah. Dengarkan firman-firman Tuhan. Terus jangan mengeraskan hati. Ya. Jangan mengeraskan hati. Karena apa? Kalau engkau mengeraskan hati, tidak mau melakukan firman Tuhan, sulit. Tapi langkah awal, saudara mungkin datang di kebaktian. Mungkin ngikuti doa puasa. Soalnya nanti ya hal-hal yang tidak terduga akan terjadi. Engkau akan ditempelaknya oleh firman Tuhan. Engkau akan ditelikan. Yang engkau tidak akan bisa lari. Ya, tidak akan bisa lari dari firman Tuhan. Mau tidak mau engkau akan melakukan gimana? Ini saran saya, gimana? Kalau enggak, siapa yang mau menasehati? Siapa yang mau terima terus gimana? Curhatan hati gimana? Ayo Bapak Ibu, pagi hari ini kita semua banyak mengalami masalah, mengalami berbagai macam problem, rumah tangga, kehidupan suami istri, anak-anak. Kadang-kadang kita perlu unek-unek ini dikeluarkan. Supaya apa? Supaya dada ini supaya plong. Tapi unek-unek kalau mau dikeluarkan sekali lagi, jangan sampai salah sasaran. Itu datanglah di bawah kaki Yesus, datanglah di tempat ibadah-ibadah, dengarkan firman Tuhan, dan minta tolong supaya bisa melakukan firman Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh hamba Tuhan, apa diperintahkan oleh mungkin teman-temannya sesuai dengan firman Tuhan, itulah engkau harus kerjakan. Ya,
Kalau saya cuma bisa berdoa. Tapi kalau sudah didoakan, tapi masih sudah dinasihati juga tetap nggak mau, maunya sendiri, ya sulit. Ya, Bapak Ibu, ayo kita orang meneruskan, kita orang mau mencontoh kehidupan Daud yang dia ada di dalam Mazmur pasal yang ke-17 tadi ini, yaitu Raja Daud curhat kepada Tuhan. Ya, yang terdapat dalam pasal 17 ayat 1 sampai 15. Raja Daud itu curhat kepada Tuhan. Ini loh saudara, kalau Raja Daud curhat kepada Tuhan, terus dia mengharapkan sesuatu pada Tuhan, diungkapkan unek-uneknya gimana. Saudara bisa baca dalam pasal 17 ayat 1 sampai 15. Habis. Supaya dia mengerti, saudara. Dan akhirnya saudara, yang saya baca lagi ayat yang ke-15, pasal 17 ayat 15. Dari pasal 17 ayat 15 ya. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Puas, disegarkan. Nah, dia curhat kepada yang tepat sasaran. Sehingga saudara, ada kelegaan waktu bangun tidur, kesegaran terjadi. Bukan itu saja saudara, kita teruskan pasal yang 18 ayat pertama. Ya, untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya, dari tangan Saul. Ya, dikejar-kejar terus ya toh. Ia berkata, aku mengasihi engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya. Saudara, dia dilepaskan. Bukan cuma itu saja saudara. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Ditolongnya. Kalau tepat sasaran, kalau kita mau menurut, pasti kita ada jalan keluarnya. Kita mau baca dalam 18 Mazmur pasal 18 ayat yang ke-7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ya, sampai ke telinganya. Luar biasa Bapak Ibu. Ya. Sampai ke telinganya, di baitnya. Nah, kita teruskan mau baca dalam Mazmur, ya. Akibatnya kalau kita curhat pada sasaran yang tepat, akibatnya luar biasa. Kita mau baca di dalam Mazmur pasal 18 ayat yang ke-8. Ya. Lalu goyang dan goncanglah bumi dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang oleh karena menyala murkanya. Ini sebentar ya. Oh betul ya, betul. Ya. Jadi saudara, waktu Daud berteriak, gitu, Tuhan mendengarnya dan Tuhan bekerja menggoncangkan semua, menggoncangkan persoalanmu, menggoncangkan ya permasalahan-permasalahan di dalam rumah tanggamu, diguncangkan ya. Yang tadinya mungkin tidak bisa, mungkin tidak sepertinya sulit, tapi karena Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita mau curhat kepada Dia, berdoa pada Dia, sehingga sesuatu hal terjadi. Ya, Mazmur pasal 18 ayat 17 sampai 20. Ya.
Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku karena mereka terlalu kuat bagiku. Terus mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Ya, terus habis ya. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Ya toh? Kita curhat kepada Tuhan, yaitu melalui doa. Kita ngomong sama Dia. Ya. Dengan bercucuran air mata. Ya. Dengan setia. Kalau sekali belum dijawab terus gimana? Seperti Daud. Demikian. Ya. Kalau saudara betul-betul ya dan amin, pastilah jikalau engkau berharap pada Dia, pastilah ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kita. Jadi kita curhat kepada Tuhan. Ungkapkan segala sesuatunya. Ungkapkan segala persoalan saudara. Pasti ada jalan keluarnya. Tidak akan mungkin tidak. Ya. Saya teringat akan pujian, ya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus. Ya toh? Ku berteriak mohon pertolongan. Terdengarlah suaraku di baitnya. Teriakan Raja Daud, teriakan Daud, ya, didengar Tuhan. Sehingga dia menggoncangkan apa yang menjadikan persoalan, memberikan hatinya. Ya, satu kesaksian. Ada seorang hamba Tuhan, waktu saya besuk, dia sedang mengalami problem yang ya semakin sulit lah, maksudnya problem carut marut gimana ngerti. Terus saya ingat akan pujian ini, saya pujikan. Mungkin pujiannya ada yang salah atau gimana. Tanpa terasa, ya, si hamba Tuhan ini mendengarkan dan dia menangis, ya, dia merasakan satu kelegaan dalam hatinya, jiwanya yang merana tadi ini, dia mendapatkan kekuatan. Nah, Bapak Ibu, mari pagi hari ini kita mau sama-sama, kalau ada masalah boleh bercurhat, tapi hati-hati pada orang yang tepat. Yang tepat sebetulnya curhat kepada Tuhan. Repotnya Tuhan itu tidak kelihatan. Tapi kan ada firman. Tapi kita kan punya Roh Kudus. Tapi kita kan sudah dikasih tahu, mintalah. Ya, suruh curhat kepada Tuhan. Marilah hai yang lemah letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Iya kan? Tapi kadang-kadang kalau sesuatu menimpa kita dengan berat, seringkali saya mengatakan ayat dingkle hilang. Ya, termasuk saya kadang-kadang menghadapi masalah yang dahsyat gimana, bukan malah melekat, kadang-kadang menjauh. Ini yang seringkali terjadi. Makanya pagi hari ini kita diingatkan, kalau sesuatu hal yang dahsyat, ada sesuatu hal yang dialami saudara dan saya gimana, ayo kita diingatkan, curhatlah kepada Tuhan, berdoalah.
supaya kita tepat sasaran dan tepat pada waktunya Dia akan menjangkau kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita mau berdoa ya. Tuhan, ajar pada kami, jikalau kami merasakan ada tekanan-tekanan hidup, permasalahan dalam pekerjaan, permasalahan dalam rumah tangga, sakit, penyakit, rasanya Tuhan berat sekali Tuhan. Ajar pada kami Tuhan, supaya kami ditarik ke dalam hadirat-Mu, melekat kepadamu Tuhan. Tuhan ampuni Tuhan, karena seringkali kami Tuhan bukan malah melekat kepada Engkau. Kami menjauh dari Engkau, berusaha dengan kekuatan kami sendiri, minta pertolongan kepada seseorang, curhat kepada seseorang, sehingga kadang-kadang lebih menggoncangkan iman kami Tuhan Yesus. Ampuni pada pagi hari ini Tuhan. Kami minta tolong, ingatkan akan firman-Mu, ingatkan jikalau kami Tuhan dalam kesesakan harus berseru kepada Tuhan, kepada Allah, sasaran yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan semua Bapak. Terpujilah Engkau Yesus. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kami. Firman-Mu Tuhan tertanam dalam setiap hati kami, dan kami boleh melakukannya. Dan jikalau kami mengalami sesuatu hal yang rasanya berat atau apapun, berat maupun ringan, kami selalu diingatkan harus melekat kepada Engkau. Seperti kisahnya Daud ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati bagi mereka yang telah hadir pagi hari ini. Tuhan memberkati dengan berkelimpahan rohani maupun jasmani. Biarkan mereka semua diberkati dalam nama Yesus. Dicurahkan berkat-berkat-Mu bagi mereka semua Tuhan, yang sudah datang pada pagi hari untuk mencari hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.